Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia Lubis dengan NIM 2304650. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan rakyat daerah terhadap kolonialisme Belanda. Untuk memenuhi mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah. Kehadiran bangsa Barat di Nusantara yang dimulai pada abad ke-16 pada awalnya bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Portugis dan Spanyol adalah pelopor, disusul oleh Belanda dan Inggris. Belanda melalui VOC yang berdiri pada tahun 1602 secara sistematis membangun jaringan perdagangan dan pertahanan yang akhirnya berkembang menjadi alat imperialisme modern. Setelah kebangkrutan VOC pada tahun 1799, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih secara langsung, mengubah pendekatan dari kongsi dagang menjadi entitas politik kolonial yang ekspansif. Kolonial Belanda tidak hanya sekedar mendirikan pos-pos dagang, mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang pada hakikatnya bersifat eksploitatif dan merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan seperti monopoli perdagangan yang memaksa rakyat hanya menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga yang ditentukan, telah mematikan perdagangan bebas dan merugikan kerajaan-kerajaan lokal. Puncak eksploitasi ekonomi terjadi dengan diterapkannya sistem tanam paksa atau kultur sel-sel pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Paden-Bos. Sistem ini mewajibkan petani menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang seringkali mengorbankan lahan dan kebutuhan pangan mereka sendiri demi mengisi kas Belanda yang kosong pasca Perang Diponegoro. Di ranah politik, Belanda secara konsisten menerapkan strategi divide et impera atau adu domba. Mereka campur tangan dalam urusan internal kerajaan, baik dalam suksesi tahta maupun pemerintahan sehari-hari. Dengan memanfaatkan konflik antar bangsawan, campur tangan ini sering berujung pada pengikisan kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, kebijakan-kebijakan Belanda juga kerap berbenturan dengan nilai tradisional dan agama. Penghapusan hak-hak istimewa kerajaan, seperti hak tawan karang di Bali, dan upaya penyebaran agama Kristen yang dianggap sebagai bagian dari proyek kolonial, menimbulkan ketegangan dan perlawanan. Oleh karena itu, perlawanan rakyat di berbagai daerah bukanlah sebuah reaksi yang spontan atau terisolasi. Perlawanan ini merupakan respon yang logis dan ketidakrelaan terhadap sistem kolonial yang menindas, merampas kedaulatan, dan mengancam identitas budaya. Setiap perlawanan, mulai dari Perang Aceh yang dipenuhi semangat jihad, Perang Diponegoro yang menyatukan aristokrat dan rakyat jelata, hingga Puputan Bali yang menunjukkan harga diri di atas segalanya. Daerah-daerah di Nusantara melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, terutama di Sumatera. Di Sumatera ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh pribumi terhadap kolonialisme Belanda. Contohnya seperti di Aceh, yang dikenal dengan Perang Aceh. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Perang Aceh ini merupakan konflik terlama dan paling berdarah dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara, yang menjadi ujian berat bagi militer dan keuangan Belanda. Latar belakang penyebab terjadinya Perang Aceh ini yang pertama yaitu Traktat Sumatera 1871, yaitu perjanjian antara Belanda dan Inggris. Ini menjadi pemicu langsung Inggris memberi Belanda kekuasaan penuh atas Sumatera, sementara Belanda melepas klaimnya di Gold Coast atau Afrika. Ini memicu kemarahan Kesultanan Aceh yang telah berdaulat selama berabad-abad. Yang kedua ada kedaulatan dan ekonomi. Aceh adalah kesultanan yang makmur dan independen. Belanda ingin menguasai wilayah strategis ini dan menutup kemungkinan Aceh menjalin hubungan dengan kekuatan asing lain, seperti Amerika Serikat, Italia, dan Turki Utsmani. Selanjutnya adalah semangat atau Perang Sabil. Perlawanan Aceh diwarnai oleh semangat jihad melawan kaum kafir atau Belanda yang menjadi penggerak moral dan pemersatu yang sangat kuat. Kita bergeser ke Sumatera Utara yang dikenal dengan Perang Batak. Perang Batak yang terjadi pada tahun 1878 sampai 1907.
Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII yang merupakan pemimpin spiritual dan politik bagi masyarakat Batak. Latar belakang terjadinya Perang Batak ini adalah ekspansi Belanda. Belanda ingin menguasai daerah pedalaman Sumatera Utara, termasuk Tapanuli, untuk mengonsolidasi kekuasaannya dan mencegah pengaruh asing lainnya. Yang kedua, ada pertahanan kedaulatan. Sisingamangaraja XII memandang ekspansi Belanda sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan otoritasnya atas tanah Batak. Yang ketiga, ada konflik agama dan budaya. Kedatangan misi Kristen yang seringkali diboncengi oleh kepentingan politik Belanda sering dianggap merusak tatanan adat dan kepercayaan tradisional Batak. Perlawanan Sisingamangaraja juga merupakan upaya mempertahankan adat dan agama Permalin. Di sebelah itu kita akan pergi ke Sumatera Barat yang dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri 1803 sampai 1838. Perang ini memiliki dinamika yang unik, bermula dari konflik internal sebelum berubah menjadi perang melawan penjajah. Awalnya adalah pertentangan antara kaum Padri, kelompok pemurni Islam yang terinspirasi oleh gerakan Wahabi di Arab Saudi, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Rance, dan lain-lain, melawan kaum adat, kelompok bangsawan, dan pemimpin adat yang mempertahankan tradisi seperti judi, sambung ayam, dan penggunaan madat. Kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Belanda melihat ini sebagai peluang emas untuk masuk dan menguasai wilayah Minangkabau yang kaya. Perjanjian antara kaum adat dan Belanda ditandatangani melalui keterlibatan militer Belanda secara langsung. Itulah beberapa perlawanan daerah yang terjadi di Sumatera. Sekarang kita bergeser ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pun terdapat beberapa perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, seperti perlawanan Diponegoro. Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Jawa, merupakan pemberontakan terbesar dan paling berbahaya yang dihadapi Belanda di Jawa. Pangeran Diponegoro, seorang pangeran yang saleh, kecewa dengan kondisi Keraton Yogyakarta yang dianggapnya telah menyimpang dari nilai-nilai Islam dan tunduk pada Belanda. Campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton sangat ia tantang. Pemasangan patok-patok untuk pembangunan jalan oleh Belanda yang melintasi tanah miliknya dan bahkan makam leluhurnya di Tegalrejo ini dianggap sebagai penghinaan dan pelanggaran adat. Perang Banten dan Perang Bali. Perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Banten terhadap VOC menunjukkan betapa awal dan sengitnya penolakan terhadap dominasi asing. Banten adalah pelabuhan internasional yang makmur. VOC ingin memonopoli perdagangan lada dan memindahkan aktivitas perdagangan ke Batavia yang merugikan Banten secara ekonomi. Sultan Ageng Tirtayasa menolak tunduk pada tekanan dan monopoli VOC, membangun aliansi dengan kekuatan asing lain seperti Inggris, Denmark, dan Portugis untuk melawan VOC. Perang Jagaraga dan Peputan Bali yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1908. Perlawanan rakyat Bali ditandai dengan konsep peputan atau perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan yang mencerminkan nilai-nilai kehormatan dan kesatria. Latar belakang terjadinya adalah hak tradisional kerajaan-kerajaan Bali untuk menyita muatan kapal yang karam di wilayahnya. Belanda menganggap ini sebagai perampokan dan ingin menghapuskannya. Belanda terus ikut campur dalam persengketaan antar kerajaan di Bali dan ingin menegaskan kedaulatannya secara penuh. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di sana juga terdapat perlawanan yang disebut dengan Perang Banjar. Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Perlawanan panjang di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan para penerusnya. Latar belakangnya terjadi perang ini yaitu Belanda ikut campur dalam suksesi Kesultanan Banjar dengan mengangkat Sultan Tamjidillah yang tidak disukai rakyat sementara mengasingkan pewaris sah Pangeran Hidayatullah. Rakyat marah dengan monopoli perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam oleh Belanda. Di Sulawesi terdapat perlawanan
yang disebut dengan bentuk perlawanannya adalah Perang Makassar. Perang Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai 1669. Dilatar belakangi persaingan dagang sengit antar kerajaan Goa Tallo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan VOC. Goa merupakan pusat perdagangan bebas yang menarik perdagangan dari mana saja, menghambat monopoli VOC. Perang berlangsung sengit di darat dan di laut. VOC bersekutu dengan kerajaan Bone atau musuh tradisional Goa yang dipimpin oleh Arung Palaka serta pertempuran dahsyat Benteng Sombaupu. Pertahanan terkuat Goa jatuh pada 1669. Di samping itu ada juga perlawanan dari Maluku yang disebut dengan perlawanan Patimura. Perlawanan rakyat Maluku ditandai dengan perlawanan Patimura yang terjadi pada tahun 1817. Latar belakang terjadinya perlawanan ini adalah kebijakan Belanda pasca pengambil alihan dari Inggris memberatkan rakyat Maluku, seperti monopoli perdagangan, penyerahan wajib, dan kerja rodi. Thomas Motulesi atau Kapitan Patimura memimpin rakyat Maluku bangkit. Mereka berhasil merebut benteng Durste di Saparua selama beberapa bulan. Perlawanan meluas ke pulau-pulau lain seperti Seram dan Haruku. Belanda mengarahkan pasukan besar-besaran untuk merebut kembali benteng Patimura, dan para pemimpin lain seperti Krishna Marta Yahahu, Paulus Yahahu, dan Anthony Ribok akhirnya ditangkap. Patimura dihukum mati di tiang gantungan pada Desember 1817. Itulah beberapa nama-nama perlawanan yang ada di Nusantara. Nah, begitulah pembahasan kita tentang bagaimana perlawanan rakyat daerah di Nusantara. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.